Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempang. Alhamdulillah kita sudah kesekian kali di bulan Ramadan dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan para perempuan selayaknya memang menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kali ini diskusi khas Hari Ratus Sa'adah dan Sholihul Huda akan mengupas tentang apa benar sih di bulan Ramadan itu setan-setan do ditaleni karo Rafia. Terus Rafiane iso ucul ta ora? Kalau ucul itu terus kepiye? Nah, menurut Pak Sholihul Huda ini, apa betul memang pada saat bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu gitu, Pak? Menurut saya, jadi pada dasarnya apa yang disampaikan bunyi hadis itu yang mungkin salah satunya adalah ketika datang bulan Ramadan, yang artinya adalah ketika datang bulan Ramadan maka pintu surga itu dibuka. Kemudian pintu neraka ditutup. Terus setan dibelenggu. Mungkin dikandung maksud adalah yang terjadi adalah hikmah, jadi artinya hikmah, makna filosofisnya adalah bagaimana umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa secara baik, benar, secara khusyuk. Dan ini artinya Allah menunjukkan bahwa kilo rahmatku tak turunkan anggon bulan Ramadan kan, sampai neraka tak tutup, setan tak taleni kan gitu. Kira-kira seperti itu. Tetapi bayangan saya ketika kecil, dari kecil maksudnya, ketika waktu kecil itu, bahwa setan itu kalau makna secara harfiahnya itu dibelenggu itu kan, apakah dibelenggu pakai besi, rantai besi, atau dibelenggu di mana begitu kan, kira-kira begitu. Terus anak-anak kalau waktu biasa biasa tradisi puasa itu kan setiap jam 3, jam 2 itu sering membangunkan warga dengan tongtek. Kelompok grup tongtek. Ora apa-apa, setan saiki kan wis do ditaleni. Nah, jadi mulai do kendel. Nek tengah mengi ora ana setan, setane ndelik ditaleni kabeh. Dikotheki setan do mlayu. Mungkin itu. Ternyata lucu-lucu ya cerita Ramadan ini. Padahal tongtek itu anak-anak itu kan tidak berani berjalan waktu tengah malam pada waktu pukul-pukul di antara. Tapi pada saat tongtek wani saling kuburan tongtek wani. Karena dia yakin setannya ora ono. Didelikno. 2 anak 3 anak biasa ya berjalan biasa, nggak ada setan. Yuk, nyatanya ada keberanian bahwa setan sudah ada. Apakah wujud setan itu yang bagaimana kan kita tidak tahu. Artinya wujudnya gede, ireng, lalu bagaimana. Nyatanya anak-anak waktu kita kecil berani jalan di tengah sanding kuburan atau yang lain-lain kan biasa. Aku ya wani kok, Pak. Nak kuburan kembar. Tengah malam aku jam berapapun wani. Di tengah kuburan kembar melati itu. Nah, ini jadi pada dasarnya kemungkinan kita itu memang seyogyanya adalah bagaimana menjalankan ibadah puasa poso Ramadan itu dengan yang ikhlas. Memang tadi ya, karena kewajiban kita itu adalah salah satunya harus bisa puasa wajib selama 1 bulan penuh. Tapi kan meskipun setan tidak dibelenggu misalnya, meskipun setan berkeliaran misalnya, kalau kita niatnya sudah niat puasa ya puasa. Walaupun setannya dibelenggu, kalau niatnya nggak puasa juga nggak puasa. Kita jujur ya, ini kita melihat fenomena sekarang ini cenderung masyarakat sudah tidak malu lagi ketika tidak puasa Ramadan. Saya bicara tentang yang muslim. Betul. Kadang-kadang justru anak-anak muda itu dengan bangganya aku raposo, apa lapo. Ini kan menandakan bahwa tidak semua setan itu dibelenggu. Nah, sekarang pertanyaannya begini,
Saya kadang-kadang berpikirnya gini Pak Solihun, kasihan ya yang jadi setan. Dia sudah mau jadi setan, diumpat-umpat orang, disengen-sengeni, dikambing hitamkan. Padahal setan itu dari diri kita sendiri, sifat-sifat syaitoniyah, kan begitu. Betul. Ketika dia tahu bahwa ini bulan Ramadan, tapi ternyata tidak menghormati sama sekali, bahkan dengan bangganya menentang kewajiban Ramadan, gitu Pak Solihul Huda. Ya, fenomena saat ini memang anak-anak muda itu bangga. Jadi kita nanti lihat tanggal 1 saja, misalkan ya di tanggal 1 kemarin itu, tanggal 1 kemarin itu kita sudah satu warung berani buka, terus kemudian ada anak-anak muda sudah berani tidak puasa, Merokok di jalan, rokok dan lain-lain itu. Padahal sudah mulai tanggal 1 itu itu orang Islam sendiri, artinya bangga, saya ini tidak puasa, saya ini tidak puasa. Nah, memang sebetulnya nafsu setoniah itu sudah, setan sudah tidak lagi dibelenggu, tetapi sudah masuk kepada diri manusia. Iya, diri manusia, karena setan itu pada dasarnya bukan wujud makhluk, tetapi sifat-sifat, tabiat, perilaku yang menunjukkan sifat-sifat syaitoniyah itu. Nah, pergeseran yang seperti itu Pak Solihul Huda, sebetulnya kenapa anak-anak sekarang ini kok tidak khusyuk dalam menyambut Ramadan, menjalankan atau menunaikan bulan suci Ramadan? Kenapa? Mungkin karena pemahaman pendidikan agamanya kurang, terus kemudian sekarang itu kan puasa itu dianggap berat, karena perilaku orang puasa itu kadang-kadang menahan lapar bisa, tetapi menahan nafsu tidak bisa, atau menahan misalkan merokok, aku raiso kalau udah ngerokok. Artinya akhirnya mereka itu mungkin dengan alasan itu, perut saya sakit, saya tidak terbiasa dengan puasa. Padahal kalau kita mau mengulas ya, kenapa Allah mewajibkan manusia yang beriman untuk puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan? Saya rasa itu yang pertama adalah untuk kesehatan. Setelah 11 bulan kita makan ngawur, sedino iso makan ping 6 ping 7 segala macam, pokoknya wal kedua lah, maam kabeh. Nah, justru Ramadan ini kita ditoto lambungnya supaya teratur, makan maghrib sama fajar, kan begitu ya. Sehingga ini bagus untuk kesehatan. Kalau kita mau jujur, orang-orang yang mau operasi secara medis, dokter nyuruhnya apa Pak? Kan puasa. Kebetulan suami saya juga orang farmasi. Saya selalu diingatkan, kalau kamu kepengen sehat, puasa Senin Kamis puasa, atau misalnya tidak Senin Kamis puasa pada saat wetone. Nah, ini kan Allah mensupport kita sebagai manusia untuk puasa di bulan suci Ramadan. Jadi sebetulnya teman-teman kalau pengen sehat, puasa full bulan Ramadan, nanti rasakan, pasti kita akan merasa rindu datangnya bulan suci Ramadan karena merasakan kesehatan tubuh kita, kan begitu Pak Solihul Huda. Cuman kalau setannya masih berkeliaran, apakah Gusti Allah yang membelenggu itu atau yang ngucul? Nah, iya, makanya betul tadi saya setuju bahwa bentuk dari apa itu, proses pencernaan itu kan mesin saja harus ada diistirahatkan kan? Diistirahatkan. Ya. Mungkin pada saat-saat ini bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk apa itu, proses pencernaan. Artinya apa? Puasa itu juga memberikan satu pendidikan, bahwa kedisiplinan untuk pola makan, terus kemudian diajar untuk bisa apa itu, minimal orang yang tidak bisa makan seperti ini punya rasa sosial yang tinggi. Nah, ini salah satu juga menjadi hikmah dari puasa. Termasuk tadi yang jenengan sampaikan bahwa puasa itu sebetulnya sehat untuk tubuh kita. Tidak ada orang puasa kemudian sakit kemudian akhirnya mati kan? Nggak ada ceritanya orang kenapa orang itu mati karena puasa bulan Ramadan, nggak ada. Yang ada justru orang-orang yang diabetes. Mohon maaf Pak Solihul Huda, saudara, teman, sahabat, kerabat kan banyak. Mereka merasakan badannya sehat, fit pada saat Ramadan. Itu diabetesnya terkontrol, gula darahnya terkontrol, dan dia merasa sehat. Tetapi kenapa ya kok
sangat sulit memahamkan generasi yang kekinian milenial bahwa puasa ini sebuah kewajiban bagi muslim muslimah yang mengaku beriman. Nah, ada mungkin itu makna dari ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, memakai kata-kata atau kalimat amanu itu adalah bentuk dari, kalau puasa itu kan orang yang beriman dulu. Jadi dulu itu mungkin turunnya ayat itu belum pada ketika Nabi Muhammad belum berada di Madinah. Nek kowe beriman, ya kowe kudu poso. Nek kowe sekedar Islam KTP, ya mbah sak karepmu, kan gitu-gitu. Itu kemungkinan ayat yang tersebut. Tapi kalau sudah mengaku beriman harus puasa, kan begitu. Kembali kepada setan, Pak Sholihul Huda. Saya ini penasaran soal setan ditaleni. Taline setan itu pakai rafia, pakai kawat, apa pakai besi gitu loh Pak Sholihul, atau itu hanya sebuah kiasan saja? Kalau saya sih itu adalah merupakan bahasa kiasan, sehingga orang ketika membaca sebuah hadis atau makalah itu adalah bagaimana. Pak Sholihul muni hadis, ono fasih kok. Wae dilokno hadis. Ketika kita juga menyampaikan Ramadan, bukan Ramadan. Bukan Ramadan tapi Ramadan. Nah, maka kalau orang bisa melihat kita itu, artinya obrolan ini mungkin yang dulu tidak puasa akan puasa. Amin, 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 akan amin, puasa. Amin. Jadi dan itu untuk kesehatan mereka sendiri loh ya. Untuk kesehatan. Jadi dulu memang pernah ada yang orang Karangbener ya. Jadi Karangbener itu dari arah Gusto dekat saya. Pernah saya sampaikan kalau yang sakit tidak boleh puasa. Kemudian menyampaikan kepada orang-orang atau tetangganya, aku ki sakit perut kok, jadi tidak wajib puasa. Kata guru saya malah dibilang itu karena dari saya sendiri. Nah, tapi memang kalau saya Pak Sholihul Huda, mohon maaf saya potong. Saya dulu pernah ketika masih kecil ya puasa, saya matur sama bapak, Pak perutku kok sakitnya begini melilit-lilit, kamu nggak sahur? Mboten nih, sudah muka saja. Bapak begitu, terus muka, minum, makan, kenyang, sudah kenyang kan gitu, sampun. Terus kuat nggak poso? Lu kan oleh Pak, oleh apa poso neh. Gitu. Jadi saya memaknai memang nggak usah dipersulit gitu, apalagi ketika masih anak-anak. Jangan, kamu harus betah untuk lapar sampai nanti. Nah kalau memang melilit-lilit sekali ditoleransi kan begitu, nanti kan anak akan sadar sendiri. Betul. Akan sadar sendiri, enggak aku eman-eman kalau dikon muka aku mau muka Pak, mereka akan begitu sendiri. Berarti kamu kuat ya sudah, kalau kuat puasa, iya puasa. Berarti memotivasi, tetapi kesadaran, keikhlasan, bukan karena paksaan, kan begitu Pak. Nah ini juga saya rasa fenomena anak-anak muda sekarang ini ya pendidikan dari orang tua, pendekatan orang tua untuk melatih mental, kejujuran, kedisiplinan mereka dalam mulai berproses menjalankan puasa ketika dari kecil itu loh. Karena kesulitan untuk bahwa itu adalah merupakan hal yang wajib. Artinya kadang-kadang kan, alah poso nanti tahun depan nanti, tetapi dia itu tahun depan harus mati. belum durung sampai latihan poso malah mati. Durung latihan poso. Maka kadang-kadang kita kecil itu memang ya dilatih untuk puasa, kemudian nanti setelah muda itu sudah terbiasa ngeleh, sudah biasa puasa. Sampai orang tua itu poso, engko nek wis poso tak masakno sing inu-inu, kan begitu. Dimotivasi kuat supaya kuat puasa kan gitu. Nah, sekali lagi sebelum kita tutup, saya ingin penasaran yang namanya setan, Pak Sholihul Huda. Jadi kalau saya memahami setelah sekarang ini tua, kalau dulu setan itu kan digambarkan makhluk yang menakutkan, kayak ongol-ongol, kayak raksasa yang besar kan begitu, bisa nyaplok wong sing nakal-nakal kan gitu. Tapi sekarang saya melihat banyak manusia yang lebih setan dari setan yang sesungguhnya. Kadang-kadang orang itu kan menyebut atau dengan kata-kata makian, setan kamu, setan kamu itu kan setan. Jadi apa diibaratkan atau kias, jadi kata-kata itu sudah artinya orang itu ketika ada
apa itu percekcokan atau marah saja itu sampai kata-kata atau makian sudah bahasa sudah disampaikan, menyampaikan ke orang lain itu kata-katanya sudah melebihi dari apa itu di luar dari kemanusiaan. Bahkan kata-kata kotor itu kadang-kadang kan muncul dengan sendirinya, setan kamu kira. Nah kalau gitu, hanya simbol bagi saya itu hanya sebuah simbol kalau kejelekan. Gitu kadang-kadang kita juga perlu menyadari dalam masa yang sunyi 1 sampai 10-15 menit kita bisa meditasi, kemudian ngangen-ngangen aku iki menungso apa setan ya. Ya bener loh Pak Shalihul Huda, karena saya jujur kadang-kadang juga luapan emosi melebihi dari hari-hari biasa, misalnya marah, sangat marah. Saya kadang-kadang berpikir aku iki menungso apa setan ya, kok sampai nggak kontrol begitu kan gitu. Sehingga ketika kita sadar mau muhasabah, mau introspeksi, kita harus menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan manusia yang dienceloki setan gitu loh. Kalau manusia yang sesungguhnya salah ya gelem njaluk ngapura, salah gelem dielengno, salah gelem dikandani kan begitu. Tapi kalau manusia yang dienceloki setan, salah malah sombong, salah malah angkuh, salah malah arogan. Karena kenapa dia menjadi setan kan karena kesombongan dan arogansinya Pak Shalihul Huda. Begitu. Jadi teman-teman dimanapun berada, muhasabah kita di bulan Ramadan bahwa sesungguhnya lambang setan dibelenggu sama Allah itu, Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa iki loh, sebagai Tuhan menurunkan rahmat yang luar biasa sampai tidak tak beri kesempatan siapapun masuk neraka, neraka tak tutup, setan tak taleni, supaya kamu bisa fokus beribadah hanya untuk mencapai surga dan ridhoku, kan begitu. Betul, Allah. Betul. Nah itu ini yang harus kita pahami. Cuman mari kita bersama-sama mengendalikan diri supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya, bukan manusia yang dienceloki setan. Pak Shalihul yang nutup sekarang. Nah, oke. Jadi upaya Allah menyampaikan kepada umat melalui firman-Nya itu bentuk-bentuk dari salah satu adalah tujuan kita agar selalu bisa dekat kepada Allah. Betul. Termasuk ibadah puasa. Karena apa? Puasa itu sendiri itu adalah Allah yang akan memberikan pahala, bahkan Allah yang berjanji sendiri. Betul, betul. Diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan orang-orang puasa sendiri ditempatkan pada surga sendiri. Jadi artinya ada swarga, artinya ada swarga yang khusus sangat untuk istimewa. Diistimewakan. Ini yang sangat sulit bagi kita. Karena apa? Bagi kita seorang mukmin, seorang muslim itu adalah puasa kalau berat itu menjadi ujian, tetapi kalau puasa itu tidak berat, ringan, itu menjadi berkah kita semua. Demikian sahabat Putri Cempa, bulan khas kali ini, dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.